Oke, ya jadi teman-teman tahu ya pasti kok Daniel ini memang dulunya kerja di ini ya di berita ya, di KOMD juga Di pasti tahu berita, Daniel tuh iya. news anchor ya. Jadi ini orang banyak komen tentang gigi lu putih itu memang karena udah keharusan ya bro ya, di depan TV kan emang giginya harus putih. Ini Diputihin soalnya pakai cuan, bro. ini ada yang bilang lucu banget. Ada yang bilang kok nih Daniel giginya modal dari saham apa bisa putih kayak gitu. Ada yang bilang. Oke. Dari Goto, dari Goto. Oke oke. Thank you Dan ya jawabannya. Jadi itu bagaimana pendapat dari Daniel juga melihat mengenai apa ya sentimen-sentimen ya dalam mengambil keputusan jual beli saham gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman di sini ya, kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham, mungkin secara teknikal kalau ini nggak apa-apa ya kita tanya-tanya dikit ya, ganggu-ganggu dikit ya. Iya kan, Boleh. pasti ini viewersnya banyak banget udah nggak sabar gitu ya mau nanya-nanya ke KMI tentang saham-saham yang mereka pegang atau mungkin tertarik. Dan juga teman-teman di sini kalau misalnya kalian belum ada yang buka akun support bisa buka ya di pin yang udah aku komen di inform.supportsekuritas.com. Di aplikasi yang baru saya udah bisa beli reksadana juga. Jadi kalau misalnya belum tahu mau beli saham apa, kalian bisa beli reksadana langsung di aplikasinya. Reksadana Sukor ya produk-produknya. Oke, mungkin kita lanjut aja lagi ke pertanyaannya. Mungkin sebelum ke Q&A karena banyak teman-teman yang nanya, gue mau nanya lagi nih sama Ko Emie nih, bro ya. Ini sebenarnya juga personal dari gue sih. Karena gue kadang-kadang tuh suka, dulu tuh gue sempet ikutan kayak kelas-kelas gitu ya dari sama lo. Jadi kan cara analisa teknikal dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman Troopers juga punya pertanyaan yang sama nih kira-kira. Ini kan biasanya sekarang di sosmed atau di mana aja sebenarnya in relationship suka ngebahas tentang red flag gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya lu dalam menganalisa satu saham, kalau misalnya lu melihat sesuatu itu udah big no untuk lu masuk ke dalam saham itu kira-kira dari angle mana atau faktornya apa? Ngerti ya pertanyaannya ya? Jadi kalau misalnya lu mau beli, let's say aja beli saham gitu kan, kan pasti tentunya kan ada faktor-faktor yang membuat menarik begitu ya suatu saham ini buat lu entry gitu. Tapi mungkin ada nggak kira-kira satu alasan yang buat lu langsung tidak tertarik sama saham tersebut begitu. Jadi mungkin bisa membantu buat teman-teman cuan troopers dalam menganalisa saham secara teknikal begitu. Ya, gini, Bro Jo. Dari hampir semua, saya coba track back ya, emiten-emiten saham-saham yang saya entry, saya bukan cuma entry di blue chip, saya juga entry di second liner, even sometimes saya juga entry di saham-saham third liner atau yang sering dikatakan saham gorengan, kalau Om Ben ngomongnya gorengan kriuk crispy gitu. Intinya satu, I don't want to entry kalau saham ini adalah downtrend. Itu satu. Kedua, mengidentifikasi downtrend itu yang jadi permasalahan karena setiap orang mengidentifikasi tren itu subjektif. Nah, jadi kalau saya ngelihat suatu saham udah uptrend, Bro Jo belum tentu. Nah, Mas dan Bro Daniel juga belum tentu. Nah, kalau saya sendiri melihatnya seperti ini, Bro Jo. Kalau saya harus nunggu saham uptrend baru saya entry, maka Arto saya nggak entry sampai sekarang. Karena Arto baru konfirmasi bullish, breakout, uptrend itu kemarin. Dia nge-break suatu pola base, dia nama polanya inverted head and shoulders, volumenya baru kenceng. Nah, itu baru entry kemarin karena trennya baru kebentuk. Nah, tapi kalau seandainya kita bisa tangkap lebih awal, tentunya ya, kalau kita entry di dalam contoh gini, trennya ini belum uptrend, kita udah mutusin entry. Nah, so time frame entry kita itu pendek. Itu yang mesti diingat. Tapi ingat, kita boleh berharap, kita boleh pasang target kalau saya contoh, saya melihat satu saham ini kemungkinan reversal. Nah, jadi saya entry dulu. Tapi kalau gagal, jangan ditahan. Nah, itu yang paling sering, Bro Jo. Jadi contoh, even pun saham yang udah jelas-jelas uptrend bisa tiba-tiba turun di market yang kita lihat 2, 3, 4, 5, 6 bulan kemarin. Jelas-jelas udah uptrend, jelas-jelas settingnya bagus, jelas-jelas volumenya oke, beritanya juga oke, tiba-tiba turun. Nah, itu yang perlu digarisbawahi adalah kebanyakan saya perhatiin trader itu kayak target sama harapan itu semu gitu. Target sama harapan itu beda loh. Kalau saya entry tetap saya pasti berharap cuan. Tapi saya harus pasang target. Kalau target nggak kena ya saya harus tahu saya harus ngapain. Betul. Itu penting banget. Nah, jadi satu, saya nggak akan pernah entry kalau dia downtrend. Kalau dia downtrend jangan entry berarti ya. Berarti kalau dia lagi
uptrend ARA pun kalau dia uptrend ambil ya bro ya berarti ya. Betul, tapi saya jarang banget beli ARA, nggak mau saya. Oke. Jadi contoh kalau udah ARA, besoknya ada area untuk saya entry, baru saya entry. Contoh ya, IMAS kan naiknya 3 bagger atau 2 bagger gitu. Saya nggak entry sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada base di situ. Nggak ada area yang memungkinkan untuk seorang technical trader entry begitu rally. Kalau ke skip ya, kalau nekat-nekat aja bisa aja gitu. Tapi saya nggak entry. Kenapa? Meskipun uptrend, meskipun volume naik, tapi saya nggak confident untuk entry karena nggak ada base-nya. Saya nggak tahu supportnya di mana, support kuat, base kuat, di mana dia ada potensi rejection, di mana saya nggak dapat. Itu salah satu penyesalan terbesar saya, nggak entry IMAS. Tapi ya it's okay, saya bisa dapat dari yang lain meskipun nggak sekencang IMAS. Oke. Wah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Tadi Ko MY actually udah mention ya, salah satu hal yang dia perhatikan kalau misalnya untuk entry itu apa. Ada istilahnya red flag buat dia nih dari udah mention. Tapi aku nggak akan ulang. Karena aku mau teman-teman kalau misalnya ada yang miss untuk nonton IG Live ini, karena bakal di-save ya di feed-nya Support Sekuritas. Oke? Thank you ya KMY ya jawabannya ya. Ini aku Bro, mungkin mau... sorry. Gua ada follow up question. Sorry, gue penasaran soalnya. Boleh. Soalnya udah lama nggak ngobrol sama Bro Emi, gue ada follow up question pas banget ini. Jadi Bro Emi metode screeningnya itu karena ARB sekarang jadi 15%, apakah sama gitu atau beda? Sama, Bro Daniel. Saya jarang banget nganalisa berdasarkan kayak ARB boleh beli enggak. Karena contoh ya, banyak orang yang suka nanya sih, kok kenapa ARB malah beli? Itu salah satu pertanyaan yang paling sering. Nah, kenapa? Karena itu areal demand gitu. Dan even kalau di bawah ARB pun bagus. Contoh ya. Contoh. Ada satu saham yang dia mau nembak 1.000 nggak bisa turun lagi ke 900. Nembak 1.000 nggak bisa turun ke 950. Nembak 1.000 lagi nggak bisa. Lalu turun lagi. Lalu suatu saat dia tembak 1.000 lewat tinggi. Jadi 1.100 contoh. Nah, 1.100 ke 1.000 itu minus berapa? 10% dong, ya kan? Nah, jadi kalau dia minus 7%, saya berani beli. Kenapa? Karena risiko saya cuma 3%. Karena 1.000 itu yang dari awalnya resist, udah jadi support. Nah, itu kayak, jadi kalau seandainya ARB dengan ARB normal, kita bisa kayak, nggak perlu harus, kita bisa dapat harga jauh lebih murah. Dan jauh lebih, menurut saya, kayak istilah trader itu bottom fishing. Jadi untuk para pelaku bottom fisher atau bottom fishing itu akan amat menarik market sekarang. Tapi hati-hati kalau seandainya saham yang kalian entry terlalu volatil, lagi naik 8% tiba-tiba minus 15% kan sakit itu minusnya. Ingat itu. Jadi kalian harus paham karakter sahamnya. Oke Pak. Thank you Bro Emi. Ternyata nggak jauh beda ya. Berarti nanti kalau dia jadi simetris pun 25 atau 35 ya sebenarnya metode hitungnya juga kayak gitu gitu ya. Logikanya. Iya. Oke, siap. Silakan Jo. Gue udah lega nih udah nanya. Iya, kita sebenarnya banyak pertanyaan personal, cuma kita mau troopers juga, jadi kita harus profesional ya Dan ya di sini. pengen nanya personal gitu, pengen tahu kan cara-cara analisa QMY untuk technical analysis. Oke, ini dari tadi bro gue bacain ini komennya lucu-lucu banget ya. Ini kayak WA grup banget. Orang ngobrol ini mungkin buat Om Ben. Halo Om, tadi bilang halo Jo katanya ada. Oh iya, halo Om Ben. Oleh-oleh Om Ben, jangan lupa. Iya. Oke, mungkin sekarang jam berapa nih? Kita lihat dulu. Oke, mungkin kita coba ngobrol-ngobrol. Kita lompat-lompat aja ya, nanya mungkin jawab pertanyaan beberapa cuan trooper di sini boleh ya, KMY ya? Boleh dong. Daniel juga ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih. Ada yang mau gue tanyain sama KMY. Ini lebih ke arah kita melihat indikator sih ya, technical analysis nih. KMY mau nanya dari Eko Priyono, cara mengetahui inflow masuk di satu saham pakai indikator apa ya kok biasanya? Ini ke gua dulu ya? Iya. Nah, pertanyaan ini tergantung dari strategi trading kamu. Kalau seandainya kamu mau mendeteksi inflow yang masuk hanya untuk trading harian, maka kalau lihat Broxum kan nggak mungkin. Karena Broxum nggak ada di live trading. So, kalian mesti lihat volume-volume yang terjadi selama intraday atau selama market berjalan. Contoh, volume retail kalau belinya satu lot. Kayak saya kan suka beli satu lot nih.
biasa trading saya tuh 1 lot atau 5 lot, 10 lot. Kalau ada yang tiba-tiba beli jubret 5.000 lot, 5.000 lot, 5.000 lot naik ke atas, bidnya jadi tebel, overnya jadi tebel. Nah, itu berarti flow-nya oke. Nah, itu atau ada volume-volume gede selama masa intraday. Nah, itu volumenya oke. Nah, permasalahannya kan enggak semua orang bisa melakukan itu. Nah, so saran saya adalah untuk melihat inflow pertama. Yang paling mudah adalah kalian boleh coba pakai tools apapun, coba kalian cari foreign inflow itu kemana. Coba cari foreign itu dalam 1 minggu kemana. Foreign dalam 1 bulan akumnya di mana. Foreign dalam 3 bulan akumnya kemana. Nah, kalian coba cek setelah kalian ketemu datanya. Karena kalau kalian lihat data foreign akumulasi saham apa, itu pasti yang paling tinggi nggak jauh-jauh dari BCA, BRI, Bank Mandiri gitu. Nah, lalu mulai tuh turunan-turunannya second liner, lalu kemudian mulai turunan-turunan yang lain. Nah, kalian cari yang mana yang menarik, nah baru kalian coba padukan dengan chart, lalu carilah titik entry. Sebenarnya paling mudah tuh ini tips ya buat cuan trooper semua. Kalau ada satu saham yang diakum oleh foreign, lalu kalian coba cek makroekonomi mendukung nggak untuk bullish di saham itu. Jadi jangan serta-merta ngelihat akum lalu beli. Jangan serta-merta lihat teknikal bagus lalu beli. Tapi coba padukan dulu dengan makroekonomi. Coba ya sedikit-sedikit minimal kalian tahu lah. Contohnya, Sukor sering bilang bahwa ini kayak masa-masa teknologi bakal mulai bergaung nih karena peak interest rate contoh. Nah, coba kalian lihat selama 1 bulan kemarin ada nggak akumulasi di tech. Nah, itu contoh. Nah, kalau seandainya udah match fundamental dengan akumulasi yang ada di foreign, begitu harga saham itu turun di bawah average foreign, ya udah beli perlahan. Terkadang sometimes kayak jebol support pun masih oke sebenarnya karena foreign memangnya lihat technical analysis enggak dia enggak ngelihat chart pattern apa segala macam, enggak. Tapi dia lebih ke melihat suatu saham berdasarkan volume dan harga gitu. Oke. Luar biasa banget di jawabannya. Gue sampai kayak berusaha nginget juga tadi apa yang dibilang sama koinnya karena gue coba pengen aplikasiin juga sih. Jadi istilahnya melihat akumulasi dari foreign nggak serta-merta langsung masuk, tapi perhatikan juga ya teman-teman ya dari ekonomi makro juga dengan sentimen-sentimen apa yang terjadi begitu kan. Tapi kalau misalnya tadi udah masuk di average harga foreignnya ya. Nah, itu boleh entry. Nah, aku kasih contoh saham, tapi sahamnya aman. Boleh kan? Boleh. Ini sahamnya ada di riset Sukor juga. Jadi DRMA nih contoh ya. Nah, asik. Nah, ini komennya matiin dulu aja, Jo. Komennya matiin dulu aja nih. Gimana? Nih, coba saya ini dulu ya, pelan-pelan. Oke. Turn off commenting ya. Nah, contoh. Ya. Nah, ini contoh DRMA. Ini kan sideways banget nih. Belum, nggak kemana-mana gitu. Padahal ini yang di bawah hijau-hijau ini foreign semua. Nah, kalian tinggal cari kayak contoh. Ini foreign dari sini ke sini. Contoh ini kan November 2022. Nah, November 2022 sampai sekarang. Contohnya kalian nemunya tuh di sekarang. Kalian lihat average foreign di berapa. Nah, pasti kan nggak jauh-jauh dari sini nih. Nah, sebenarnya kayak masa sideways gini, even jubel support pun, even mau ARB pun, even mau apapun, selama harganya di bawah foreign, selama risiko kalian rendah, selama harga kalian tuh di atas harga market, maka itu masih merupakan sebuah reason yang good untuk entry. Tetap diperhatikan drawdown kalian, maksimal loss kalian. Nah, lalu kemudian ketika drama breakout, ya ini kan sempat naik 10%, kalian lihat. Ini semuanya full foreign. Even sampai sekarang pun masih foreign. Dan ini all time high terus loh gitu. Dan ini masih all time high terus. Nah, bayangkan dari 580 dari 600 ke 1.200 ya ini udah beggar. Nah, dengan salah satu analisa sederhananya yaitu ya dengan melihat foreign flow. Contoh lain mungkin. Aduh. Wait. Oke. Contoh lain. Semua industrial land, enggak usah lah, jangan industrial land lah. Properti aja lah. Nah, semua saham properti most likely rata-rata memang punya foreign flow yang baik. Nah, contoh ya, ini SMRA. Nah, begitu ada di sini di level-level di tahun 2023 awal ya, 2023 awal itu ada foreign yang volume saya matiin deh. Nah, itu ada foreign yang mulai masuk. Lalu harganya jebol support, bayangin. Itu waktu itu kan market jelek. Tapi foreign-nya tuh keluarnya nggak gimana-gimana amat. Nah, lalu ujung-ujung masih diakumulasi nih. Ini foreign. Nah, kalian boleh ikut average foreign dari segini sampai sini. Nah, bayangkan ya, yang beli ikut foreign dari Januari, tebel di sini.
kan sempat jebol support tuh. Nah, sekarang harganya Wah. even udah lebih tinggi daripada ini. Dan sampai hari ini foreign pun masih entry. Bukan sampai hari ini sih, ya sampai minggu bulan-bulan ini itu foreign masih aktif di Sumarekon. Nah, kalian bisa ikutin mereka. Nah, tapi ada bias. Jangan mengagungkan atau mendewakan foreign untuk jadi satu-satunya alasan untuk kalian entry. Kenapa saya berani ngikutin foreign di Sumarekon? Satu, properti memang sedang mendekati peak daripada interest rate. Jadi kan memang akan mendapatkan keuntungan dari pre-sales mereka yang most likely 80% rata-rata penjualan properti itu dari kredit. Jadi bisa kita asumsikan bahwa penjualan properti itu akan meningkat di tahun ini.